Ini adalah tips dari aku ya, ketika kalian lagi ada masalah dalam rumah tangga, misalnya suami kalian lagi punya wanita lain ya. Nah, pertama kalian harus cari tahu dulu penyebabnya. Jangan langsung gedebak, gedebuk, gedebek. Cari dulu apa yang menyebabkan suami kalian selingkuh. Apakah karena diguna-guna, apa karena kesemsem, ada kesemsem sesaat ya, biasanya awal tuh pasti begitu. Apa karena memang sudah jatuh cinta dengan si wanita itu. Nah, kalian harus tahu dulu gitu, dan lihat udah sejauh manakah hubungan mereka. Nah, kalau kasus Inara dengan suaminya itu jelas-jelas tabiat, karena dia sudah menggunakan PSK, dia juga dengan wanita lain ya. Jadi itu udah tabiat, karena terjadi tidak sekali dua kali dan dengan orang yang berbeda. Kecuali dia selingkuh dengan orang yang sama dan itu bertahun-tahun. Bisa jadi itu karena dia nyaman dengan wanita itu, karena dia cinta dengan wanita itu, dan dia udah kayak cinta banget. Nah, tips aku, kalian harus mengenali dulu apa penyebabnya. Kalau karena guna-guna, diobati, banyak sholat, istighfar, tahajud, jangan berhenti. Nah, kalau memang dia itu namanya masih manusiawi ya, selama belum ada tindakan-tindakan macam-macam ya, kecuali dia berganti-ganti pasangan, berganti-ganti wanita yang diselingkuhi. Nah, tapi kalau dia memang udah cinta sama wanita itu, kalian jangan langsung ngamuk-ngamuk, marah dan sebagainya. Coba diperbaiki lagi, tumbuhkan lagi rasa cinta suami ke kalian ya. Mulai dari perhatian, mulai dari merubah diri juga, dan juga introspeksi diri, tanya sama suami apa kurangnya dan apa bedanya saya dengan dia gitu. Dan juga kalian harus lihat-lihat dulu siapa wanita itu, apakah kelas ecek-ecek atau memang kelasnya bagus. Tapi ingat ya, sebaik-baiknya memang nggak boleh yang namanya merebut suami orang, karena banyak gini loh kasus-kasus yang suaminya itu seorang laki-laki udah punya istri, lalu masuklah seorang wanita, padahal dia udah tahu ini udah beristri gitu. Tapi kadang ada juga laki-laki yang ngomongnya, saya udah nggak nyaman, saya udah nggak cinta sama istri saya bertahan karena anak-anak. Padahal itu hanya bohong, hanya karena dia ingin mendapatkan si wanita ini. Nah, apalagi kalau sampai si istri ini merasa terzolimi dong, dia merasa direbut suaminya, dia merasa dihianati, itu kan dosa ya. Dan doa orang terzolimi itu didengar banget sama Allah, dikabulkan. Bedakan ya nikah poligami yang benar secara Islam dengan yang hanya karena syahwat. Itu berbeda. Dalam Islam itu ada ketentuannya untuk poligami. Jadi jangan apa-apa, ya kan di Islam boleh poligami, jangan pakai dalil-dalil yang seperti itu. Kayak Nabi aja monogami 25 tahun dan Nabi menikah lagi juga atas perintah Allah, bukan karena yang lain. Nah, jadi kalian harus mengenali. Dan buat kalian ya yang merasa bangga udah bisa memiliki suami orang, udah merebut, jangan kegeeran ya saya, karena nanti kalau udah berumah tangga rasanya akan sama. Ada titik jenuh, ada bosen, ada mulai rasa nggak nyaman, ada rasa-rasa yang mulai jenuh. Nah, jadi makanya penting sekali memupuk cinta, memupuk romantisan itu benar-benar perlu sekali dalam berumah tangga ya. Jadi buat semuanya ingat, penting sekali memupuk rasa cinta, menghadirkan rasa rindu, menghadirkan rasa-rasa ser-ser-seran. Jadi itu penting banget gitu. Kita juga sebagai istri harus merawat diri, harus bisa menjaga diri kita dengan baik. Dan juga untuk kalian yang merasa bangga sudah merebut suami orang, ingat, karma berjalan, nanti kehidupan kalian gak tenang, masalah bertubi-tubi. Kok aku bisa ngomong begini? Karena banyak yang datang ke aku untuk buka aura dan buang aura buruk, karena
mereka mendapatkan ketidakbaikan dalam diri mereka dari perbuatan mereka. Jadi auranya ketutup. Suami yang tadinya waduh bela-belain cerai istri pertama yang akhirnya milih dia, yang akhirnya justru berbalik gitu loh, mulai udah ilfil dan sebagainya gitu. Karena apa? Itu dia yang disebut dengan hasil dari perbuatan yang tidak baik kan. Nah, untuk itulah maka waspada, hati-hati. Kalau kalian lagi dideketin suami orang, kalian harus tahu dulu status pernikahannya dan jangan percaya sama omongan laki-laki tersebut. Bisa aja kalian dibohongin, dibilangnya lagi proses cerai lah, udah gak nyaman, udah gak cinta, istri saya begini, istri saya begitu. Bisa aja, jadi harus cari tahu biar gak salah. Dan ingat, banyak banget yang datang ke aku dengan masalah-masalah kehidupan karena mereka merebut suami orang. Jadi itu alangkah nggak baiknya. Jadi harus hati-hati karena menikah ini bukan urusan setahun 2 tahun, hubungan sebulan 2 bulan, tapi selamanya. Kan malu udah ngerebut laki orang, totonya cerai, totonya sama aja. Terus hubungan tuh baik-baik aja, yang ada ngebatin kan. Jadi alangkah lebih baiknya kalian ya berhati-hati dalam setiap tindakan. Nah, untuk para wanita juga, para istri juga, ayo semangat memperbaiki diri lagi, introspeksi diri, apa yang kurang dalam diri, dan sering-sering tanya sama suami apa kekurangan kita, apa yang disukai dari kita dan yang tidak disukai. Bersikap manja-manja bukan berarti memerintah suami, berarti berlebihan, bukan. Tapi ketika lagi berduaan sama suami, bersikaplah kalian seperti wanita penggoda yang menggoda suami di kasur, memberikan yang terbaik, memberikan perlakuan yang luar biasa pada suami, full service, itu penting ya. Tapi kalau kita merasa kita udah melakukan semuanya tapi suami juga masih gatel sama perempuan-perempuan lain, berarti itu udah tabiat. Dan kalau udah tabiat, bagaimana jawabannya? Jawabannya adalah bertahan atau pergi. Karena tabiat itu memang bisa dibentuk tapi sulit dan dia tidak bisa berubah. Ingat ya, tabiat itu udah nggak bisa dirubah. Jadi untuk kalian ya memang harus waspada, berhati-hati ya, dan juga jangan bangga juga ya buat yang gimana ya, yang merasa, lakinya lebih cinta nih ke aku, gini. Jangan say, semuanya bisa berubah kapan aja ya. Jangan terlalu bangga, apalagi kalau ketemunya sama buaya yang pintar ngomong, sama buaya yang tabiatnya memang suka gonta-ganti pasangan. Nah, untuk semuanya tuh, itu dia tips, semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa sering-sering kita ibadah, sholat, minta terus tuh sama Allah petunjuk yang terbaik, yang baik, apa yang baik, dan juga selalu minta petunjuk sama Allah bagaimana kelakuan suami di luar kita gitu. Nah, itu dia tips dari aku. Yuk semangat untuk para wanita Indonesia.